Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dalam pertemuan ketiga Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan oleh Sopyanur dan Harjito. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar permainan bola voli dan bola basket. Di awal kita akan mempelajari bola voli. Jadi di sini ada aktivitas pembelajaran variasi gerak spesifik permainan bola voli. Variasi rangkaian pembelajaran mengandung 5 unsur dasar antara lain: passing bawah, passing atas, service, smash, dan blocking. Pembelajaran dimulai dengan gerakan-gerakan yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk yang lebih rumit, dan berakhir pada penerapan gerak spesifik yang dipelajari dalam jenis permainan dari rangkaian permainan yang sesuai. Cara melakukan adalah sebagai berikut. 1. Dua regu saling berhadapan dengan dibatasi tali yang terentang di tengah atau biasa disebut dengan net. 2. Bola harus dilemparkan sedemikian rupa sehingga jatuh ke lantai bidang permainan lawan. Bola yang jatuh diusahakan menyulitkan lawan untuk ditangkap dan dilemparkan kembali. 3. Baik pemain maupun bola tidak boleh sampai menyentuh tali atau net. Apabila ini terjadi, regu lawan mendapat 1 angka kemenangan. Dia dapat 1 poin. 4. Bola harus dilemparkan kembali dari posisi penangkapan. Bola boleh dioperkan sampai 2 kali di bidang permainan sendiri. 5. Lemparan pada awal permainan dan setelah terjadi angka kemenangan dilakukan oleh pemain belakang. Lemparan dilakukan dari garis belakang. Cara melakukan sebagai berikut. 2 regu saling berhadapan dengan dibatasi tali yang terentang di tengah-tengah. Bola harus dilemparkan sedemikian rupa sehingga jatuh ke lantai di bidang permainan lawan dan diusahakan dapat menyulitkan untuk ditangkap dan dilemparkan kembali oleh lawan. Bola yang datang dari pihak lawan harus dipantulkan ke atas menggunakan passing atas. Setelah itu baru boleh ditangkap teman seregu dan dilemparkan kembali. Keempat, pemain yang menerima bola dari daerah lawan melakukan passing atas ke pemain berikut yang melakukan passing atas lagi ke pemain ketiga atau pertama. Pemain ini boleh menangkap bola dan mengembalikannya ke daerah lawan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 2 regu saling berhadapan dengan dibatasi tali yang terentang di tengah-tengah. 2. Bola mula-mula dioperkan oleh pemain regu yang bertugas membetulkan gerak bola yang dikembalikan secara kurang cermat. Ketiga, kemudian peserta didik yang kurang terampil bisa disertai tugas tersebut dalam 1 ronde menurut urutan-urutan tertentu. Keempat, pada tahap terakhir peserta didik disuruh cepat berganti posisi ke bidang permainan seberang. Kelima, pemain dalam kelompok yang sudah mengembalikan bola berlari ke belakang. Hanya pemain terakhir dari kelompok yang tetap tinggal di tempatnya. Ia memulai ronde kedua dengan arah terbalik. 6. Bola dioperkan pada pemimpin regu. 7. Urutan-urutan pemain tidak boleh diubah. Pertandingan selesai apabila susunan awal sudah tercapai kembali. Jadi terjadi semacam rotasi. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Ada 6 pemain, 3 pemain menggunakan baju biru dan 3 pemain menggunakan baju hijau. Nah, jadi di sini ada kodenya, ada pemain 1, 2, dan 3. Nah, di sini bisa kita cermati
arah larinya bola. Oke, ini gambar 1.16 aktivitas pembelajaran bermain bola voli dengan beranting. Oke. Nah, aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan bola basket. Ini kita sudah masuk ke materi bola basket. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, tentu harus menguasai teknik melempar, menangkap, dan menggiring bola dengan baik. Dengan demikian, agar seorang pemain bola basket atau regu dapat bermain dengan baik, maka mereka dituntut dapat melakukan setiap unsur gerak dasar yang benar. Penguasaan terhadap teknik dasar dalam permainan bola basket harus didahulukan. Penguasaan gerak dasar yang benar akan menunjang keterampilan bermain selanjutnya. Tujuan permainan bola basket adalah memasukkan bola ke keranjang lawan dan menjaga keranjang sendiri agar tidak kemasukan bola. Untuk dapat memainkan bola dengan baik, perlu melakukan teknik gerakan dengan baik. Gerakan yang baik menimbulkan efisiensi kerja dan berkat pembelajaran yang teratur mendapatkan efektivitas yang baik pula. Gerakan dasar permainan bola basket antara lain gerakan melempar dan menangkap bola, gerakan menggiring bola, gerakan menembak, gerakan berporos, gerakan layup shoot, dan gerakan merayah atau rebound. 2. Aktivitas pembelajaran, gerak variasi, dan kombinasi permainan bola basket. Bola basket termasuk jenis permainan yang kompleks gerakannya. Artinya, gerakannya terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang terkoordinir secara rapi sehingga bermain dengan baik. Variasi pembelajaran dilakukan terutama untuk mempelajari gerak dasar permainan bola basket. Agar peserta didik menguasai unsur-unsur dasar permainan, di sini perhatian peserta didik diarahkan pada perincian teknik permainan bola basket dapat dilakukan dengan lebih intensif. Keterampilan mengendalikan bola sangat ditonjolkan, walaupun mungkin itu dirasakan sebagai penghambat kelancaran permainan. Variasi rangkaian pembelajaran mengandung 4 unsur dasar, antara lain 1. Melempar bola, 2. Menangkap bola, 3. Menggiring bola, dan 4. Menembak bola ke keranjang atau biasa disebut shooting. Aktivitas pembelajaran dimulai dari gerakan-gerakan yang sederhana dilanjutkan dengan bentuk-bentuk yang rumit. Dari mudah ke yang lebih susah. Berakhir pada penerapan gerak spesifik yang dipelajari dalam jenis permainan dari rangkaian permainan yang sesuai. Variasi-variasi aktivitas pembelajaran permainan bola basket antara lain sebagai berikut. A. Pembelajaran menembak sambil melayang. Layup shoot. Layup. Tembakan layup adalah tembakan yang dilakukan dengan jarak dekat sekali dari basket. Maksudnya dari ringnya, ya. Seolah-olah bola itu diletakkan ke dalam basket yang didahului dengan gerakan 2 langkah. Gerakan melangkah dapat dilakukan dari menerima operan atau gerakan menggiring, mendribble. Melangkah 2 kali kemudian mengoper bola atau menembak ke keranjang. Melangkah dengan 2 hitungan ini perlu sekali dilatih dan diajarkan dengan cermat dan berulang-ulang. Apalagi bila melangkah 2 hitungan ini diakhiri dengan tembakan layup. Nah, jadi di sini ada tembakan layup. Kita lihat di gambar ini. Nih gambar 1.21 aktivitas pembelajaran menembak sambil melayang atau istilahnya layup. Nah, jadi di sini nampak bola itu seperti ditaruh. Oke. Jadi dekat dia. B. Bentuk-bentuk pembelajaran menembak sambil melayang. Layup shoot. 1. Aktivitas pembelajaran 1. Masukkan bola ke ring sambil melompat selama 3 menit.
Aktivitas pembelajaran menembak sambil melayang 5-8 set. Tiap set sebanyak 8-10 kali lompatan. Istirahat antar set berlangsung selama 3 menit. Jadi pengulangan-pengulangan. Nah, kalau kita lihat di gambar 1.22 aktivitas pembelajaran menembak sambil melompat selama 3 menit. Jadi diulang selama 3 menit. Kedua, aktivitas pembelajaran 2, menggiring bola dan menembak ke ring. Aktivitas pembelajaran secara terpisah, menggiring bola dan menembak sambil melayang tanpa melompat. Nah, di gambar ada 1.23 aktivitas pembelajaran 2, menembak dari depan tanpa melompat. 3. Aktivitas pembelajaran 3, tangkapan sambil melompat dilanjutkan layup shoot. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. A. Pemain bergerak menangkap bola sambil melayang dan melompat ke depan. B. Tangkapan dilakukan dengan 2 tangan. Ketika mendarat, lakukan 1 langkah pendek ke depan dan menolak ke atas sambil mengangkat bola di depan atas pandangan. Jangan sampai tertutup bola. Ya, di dahi naik ke atas sedikit supaya tidak tertutupi pandangan. Yang D, pada titik lompatan tertinggi, tembaklah bola ke basket dengan 1 tangan dibantu dengan lecutan dari pergelangan tangan. E, lalu mendarat ke bawah ring basket dengan kedua kaki mengeper. Nah, kita perhatikan gambar. Gambar 1.24 aktivitas pembelajaran 3, tangkapan, melompat, lalu menembak sambil melayang. Jadi di sini tahapannya jelas. Dia menangkap bola, menerima bola, sampai melayang dan melepaskan bolanya ke keranjang, ke ring. Oke. 4. Aktivitas pembelajaran 4. Bentuklah busur setengah lingkaran menghadap ring. Bisa terdiri dari beberapa lapis barisan. Aturlah jarak masing-masing agar tidak bersentuhan saat melakukan simulasi layup shoot. Gambar 1.24 aktivitas pembelajaran 4, menembak sambil melayang. Nah, kalau ini kita lakukan, harus kita perhatikan adalah jangan sampai terjadi sentuhan saat simulasi. Jadi harus ingat gilirannya. 5. Aktivitas pembelajaran 5, lempar, tangkap tanpa gerak, diakhiri layup shoot. A. Bentuklah 2 barisan saling berhadapan dengan jarak 5-7 meter, mulai dari garis tengah. B. Bola dipegang oleh salah satu barisan. Kemudian lakukan pembelajaran lempar tangkap bola dan tembakan melayang. Di gambar 1.25 aktivitas pembelajaran 5, lempar tangkap bola dan menembak sambil melayang. Jadi kalau kita lihat di gambar ini kan ada panah, di salah satu sisi dia memegang bola, oper. Nah, pada saat orang terakhir dia berlari sambil melakukan layup. Aktivitas pembelajaran 6, operan dada sambil bergerak ke samping, diakhiri layup shoot. Lakukan lemparan atau tolakan dada bolak-balik sambil melangkah ke samping menuju ring atau daerah tembak, memasukkan bola. B. Selama melangkah ke samping, persempitlah jarak sehingga mendekati ring dari jarak dan sudut tembakan yang tepat. Misalnya dari 45 derajat dari papan ring. Jadi dari papan ring itu 45 derajat. C. Pada jarak dan sudut tembakan yang tepat, pemain yang memegang bola melakukan 2 langkah ke depan, disusul tembakan melayang.
Nah, di sini ada gambarnya. Gambar 1.26. Aktivitas pembelajaran 6. Melakukan operan dada kemudian menembak sambil melayang. Kurang lebih seperti yang tadi, simulasi tadi. Hanya saja di sini ada peningkatan kesulitan. Jadi setelah melakukan operan dada, kemudian menembak sambil melayang. 7. Aktivitas pembelajaran 7. Variasi operan diakhiri layup shoot. Variasi pembelajaran dengan berbagai macam lemparan. Jadi bisa dimodifikasi, bermacam-macam lemparan dicoba. Seperti lemparan samping, lemparan atas, kepala, lemparan bawah, dan lemparan pantulan. Nah, di gambar 1.27, aktivitas pembelajaran 7, berbagai variasi operan dari tengah lapangan diakhiri tembakan. Jadi boleh divariasi. Intinya di akhir melakukan layup shoot. Oke. 8. Aktivitas pembelajaran 8, menggiring melewati lawan diakhiri layup shoot. Jadi lebih meningkat lagi nih. Makin ke depan, makin ke atas ada tantangan. Jadi makin meningkat pembelajarannya. Dari yang mudah ke yang lebih susah. Di 8, aktivitas pembelajaran 8, menggiring melewati lawan diakhiri layup shoot. A. Bentuk dua barisan dari garis tengah. B. Kedua barisan menghadap ring dengan sudut 45 derajat. Dijaga oleh lawan. C. Pembelajaran dimulai dengan berlari menggiring bola yang diakhiri dengan tembakan sambil melayang. Nah, di sini ada gambar 1.28. Aktivitas pembelajaran 8, menggiring bola dari sudut 45 derajat, kemudian menembak sambil melayang. Nah, di sini rekan kita yang menjaga atau yang jadi lawan tidak merebut, tidak mengganggu. Jadi dia menghalangi, hanya saja dia pasif. Ya, belum aktif. Kalau aktif kan dia berusaha untuk merebut bolanya. Jadi di sini dia hanya menghalang-halangi saja. 9. Aktivitas pembelajaran 9, menggiring dan melompat untuk masukkan bola ke ring. A. Mulai dari garis tengah, permainan paling depan melakukan dribbling ke arah ring. B. Lalu pada jarak tembakan, bola dipegang oleh kedua tangan. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, melompat dan menembak bola. Setelah itu pemain langsung melempar bola kepada pemain berikutnya yang telah terlebih dahulu berlari 2-3 langkah. Nah, di gambar 1.29, aktivitas pembelajaran 9, menggiring bola ke sisi lapangan dan melompat untuk menembak. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini jelas ya, tergambarkan bagaimana gerakannya itu dilakukan. Jadi ada semacam pengecohan. Oke. Nah, kita masuk di peraturan permainan bola basket. Cara bermain bola basket cukup sederhana, yaitu mengontrol bola yang dibawa dan bagaimana memasukkan bola ke keranjang lawan. Namun, ada beberapa aturan lain dalam permainan bola basket agar permainan dilakukan dengan fair, tanpa kecurangan dan tanpa pelanggaran. Berikut ini beberapa peraturan dalam permainan bola basket. Cara memainkan bola. 1. Dalam permainan bola basket, bola dimainkan dengan tangan. Berdiri dengan bola, dengan sengaja menendang bola dan meninju bola merupakan pelanggaran. 3. Menyentuh bola dengan kaki tanpa sengaja bukan merupakan pelanggaran. Di sini ada B, kontrol bola. Kontrol bola oleh seorang pemain, yaitu jika ia sedang memegang atau memantul-mantulkan bola dalam permainan dan saat dalam posisi akan melakukan lemparan ke dalam. Begitu pula jika
Jika suatu regu sedang mengontrol bola, berarti salah seorang pemain dari regu tersebut sedang menguasai bola atau bola dioper di antara pemain dari regu tersebut. Suatu regu berakhir menguasai bola berikut jika bola dikuasai oleh pemain dari regu lawan saat bola pemain yang melakukan tembakan. C. Bola masuk dan gol yang didapatkan. Bola masuk dan mendapat angka bisa didapat suatu regu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Sebuah angka terjadi pada saat bola hidup masuk ke keranjang atau masuk ketika mengoper bola. 2. Gol yang terjadi diberi nilai untuk regu yang sedang melakukan serangan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Gol dari lemparan bebas dihitung 1 angka. B. Gol dari lapangan dihitung 2 angka. C. Gol yang dibuat dari daerah 3 angka dihitung 3 angka. 3 angka ini biasanya di luar dari circle tembakan 3 angka. 3. Bila salah satu regu tidak sengaja membuat gol ke jaringnya sendiri, angkanya dicatat sebagai gol yang dibuat oleh lawannya. Kalau di sepak bola istilahnya gol bunuh diri. Nah, jadi di basket sama kejadiannya. Tanpa sengaja memasukkan ke ringnya sendiri, maka lawan tetap mendapat poin. 4. Regu yang sengaja membuat gol di jaringnya sendiri merupakan suatu pelanggaran dan tidak dihitung. Nah, jadi kalau sengaja tidak dihitung, tapi menjadi suatu pelanggaran. 5. Jika seorang pemain dengan tidak sengaja menyebabkan bola masuk jaring dari bawah permainan, dilanjutkan dengan bola loncat antara dua pemain yang berlawanan. Nah, jadi kalau dia tidak sengaja menyebabkan bola masuk jaring dari bawah, permainan dilanjutkan dengan bola loncat antara dua pemain yang berlawanan. Jadi seperti memulai permainan bola basket. 6. Jika seorang pemain dengan sengaja menyebabkan bola masuk dari bawah jaring merupakan suatu pelanggaran. Jadi kalau di 5 tadi itu dia tidak sengaja, tapi kalau di 6 ini adalah dia sengaja, unsur kesengajaannya jelas. D. Lemparan ke dalam dari luar lapangan, throw in. 1. Setiap regu lawan yang memasukkan bola akan diberi nilai sesuai lemparan bola ke dalam yang dilakukan dari luar lapangan. 2. Menyusul sebuah pelanggaran atau pergantian pemain, pemain harus dimulai dari menyusul sebuah pelanggaran atau pergantian pemain, permainan harus dimulai lagi dengan lemparan ke dalam dari luar garis. Jadi ada kesalahan di sini. Dia 3. Pemain yang akan melempar bola ke dalam harus berdiri di luar garis yang paling dekat dengan tempat kejadian pelanggaran. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Pesan Bapak, selalu jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat dan bersih. Gunakan masker jika memang terpaksa untuk keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, baik diri pribadi maupun lingkungan kita. Sampai di sini pertemuan kita. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.